SMA Putri Entrepreneur Rabbani Islamic School. Kami menanamkan karakter entrepreneur sebagai bekal untuk seluruh profesi. Kami mempersiapkan putri ayah dan bunda untuk mandiri dalam keuangan. Kami juga membekali tahsin, tahfidz, dan bahasa Arab agar putri ayah dan bunda dapat terus mempelajari ilmu agama. Kami membekali putri tercinta dengan ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kami juga membekali bahasa Inggris aktif sebagai bekal seorang entrepreneur sejati dan mempersiapkan putri ayah dan bunda melanjutkan pendidikan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Kami membekali keterampilan hidroponik sebagai usaha dalam perkebunan. Fasilitas yang kami miliki: mari bergabung bersama kami di SMA Putri Entrepreneur Rabbani Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Riz TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar sebuah permasalahan yang sangat besar, sebuah permasalahan yang membuat kita sebagai orang tua menjadi takut. Apa permasalahan tersebut? Permasalahan bullying di antara para anak-anak, atau bahkan bullying ini juga terjadi di kalangan orang dewasa. Saling mengejek temannya, saling menindas temannya. Bullying menggunakan omongan atau menggunakan fisik secara langsung banyak terjadi di mana-mana. Kita juga sering mendengar berita sangat miris tentang bullying. Bahkan di sana ada sebuah kasus gara-gara bullying, gara-gara diejek para teman-temannya, kemudian kurang kasih sayang dari orang tuanya, anak tersebut lompat dari lantai 3 bunuh diri gara-gara bullying. Apalagi pada zaman sekarang ini, bullying bukan hanya ketika bertemu orangnya saja. Kita mau membuli orang yang berada di Papua pun kita bisa, yang berada di luar negeri pun juga bisa. Dengan apa? Dengan jempol kita, dengan jari-jari kita, kita mengetik melalui HP, melalui laptop, kita bisa membuli. Sangat terbuka sekali ruang untuk melakukan hal tersebut. Familiar belakangan ini, sering kita dengar belakangan ini di negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah Muslim. Apakah iya di agama Islam ini tidak ada aturan tentang bullying? Apakah iya agama Islam tidak memperhatikan tentang bullying? Salah besar. 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Islam telah memperhatikan hal tersebut. Agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang paling sempurna, agama yang menjaga kehormatan setiap umat yang memeluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna
min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, seyogyanya seorang muslim ini adalah orang muslim yang lainnya ini terselamatkan dari lisannya dan juga dari tangannya. Kita sudah diperintahkan untuk menjaga lisan kita, kemudian menjaga tangan kita terhadap saudara-saudara kita dari 1400 tahun yang lalu. Bukan dari tahun ini, 2018 sampai 2020 ini. Tidak. Islam telah memperhatikannya dan sangat jelas sekali Islam melarang tindak bullying ini. Mengejek teman kita, mengejek fisik teman kita. Ketika kita melihat teman kita lebih pendek daripada kita ejek. Hai kamu, kita ucapkan kalimat yang fahish tersebut, kalimat yang buruk tersebut dengan mudahnya melalui lisan kita. Lisan kita ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bisa kita gunakan lisan ini untuk kebaikan. Alangkah indahnya ketika lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi amalan yang baik kita dan akan menjadi amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Sebaliknya juga, ketika kita menggunakan lisan kita untuk keburukan, untuk mengejek teman kita, untuk mengejek saudara kita, bahkan untuk mengejek orang kafir pun, itu bisa mengantarkan kita menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita dan juga jaga tangan kita. Tangan kita nanti ketika nanti di yaumul hisab dia akan berbicara, akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, wahai Tuhanku, dulu aku ketika di dunia aku digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Sebaliknya, wahai Rabbku, dulu aku digunakan tanganku ini oleh si fulan untuk menzalimi fulan, untuk menyakiti fulan, untuk menyakiti orang lain. Dia akan bersaksi dan tidak akan berbohong sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, ketika di hari pembalasan, amalan sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikan orang sedikit pun. Yang baik akan dihitung baik, yang buruk akan dihitung buruk. Maka kita hati-hati, kita jaga lisan kita dan kita juga jaga tangan kita dan seluruh anggota badan kita, bahkan keluarga kita, agar selalu menjaga kehormatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengolok-olok atau menghina orang lain. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum yang lain, asa, karena boleh jadi kaum tersebut, kaum yang diolok-olok tersebut, khairum minhum, dia lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok tersebut. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Juga kita tidak boleh wanita menghina wanita yang lainnya, karena boleh jadi wanita yang tersebut lebih baik daripada wanita yang menghina tersebut. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang jelek. Ini sudah hampir menjadi budaya di Indonesia. Orang yang mempunyai nama Eko akan dipanggil dengan nama Kodok. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang seperti ini harus kita hilangkan. Allah jelas, wala tanabazu bil alqab. Jangan sampai kita memberikan gelar yang buruk kepada saudara kita. Kehormatan dan jiwa kaum muslimin di hadapan Allah sangat mulia. Jangan sampai kita mengejeknya. Terlebih lagi ketika kita mau membuli secara fisik,
Kita mengejek fisik saudara kita. Kita ejek saudara kita yang pendek dengan orang pendek. Kita ejek saudara kita yang kulitnya lebih gelap, kita ejek seperti itu. Atau kita samakan dengan binatang. Subhanallah, karena kita tidak boleh. Na'udzubillahi min dzalik. Berdosa kita. Dan itu bisa mengantarkan kita ke neraka Allah. Itu dosa yang berkaitan dengan orang yang kita ejek dan dosa berkaitan dengan Allah SWT. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus meminta maaf kepada orang tersebut dan bertaubat kepada Allah SWT jika ingin dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Melakukan body shaming. Apa body shaming? Mengejek fisik orang lain. Semua ciptaan Allah itu ada hikmahnya, wahai saudaraku. Semua ciptaan Allah ini ada hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan pendek? Kenapa Allah ciptakan tinggi? Allah yang tahu hikmahnya. Tentang body shaming pun Rasulullah SAW pernah mengingatkan para sahabatnya. Ketika dahulu Abdullah bin Mas'ud, beliau ini adalah orang yang kurus. Abdullah bin Mas'ud, beliau berjalan ingin mengambil sesuatu, ya, mengambil ranting untuk dijadikan siwak. Ya. Ketika mengambil ranting tersebut, angin berhembus, kemudian betisnya tersingkap, dan subhanallah betisnya sangat kecil. Betisnya kecil, beliau mempunyai betis yang kecil. Lantas para sahabat yang melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu, mereka langsung tersenyum. Kemudian Rasulullah mengetahui para sahabat tersenyum, lantas menegur mereka, "Mimma tadhakun?" Wahai para sahabatku, apa yang kalian tertawakan? Kemudian para sahabat menjawab, betisnya yang kecil membuat kami tertawa, wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada padanya, yaitu demi Allah, ya, sungguh kedua betis itu ketika ditimbang di mizan, di penimbangan amalan, maka dua betis itu lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Ingat, di sini para sahabat tidak sampai mengatakan, betismu kecil, tidak sampai seperti itu, hanya tersenyum saja. Rasulullah langsung tegur dengan keras. Rasulullah langsung tegur para sahabat tersebut. Hanya seperti itu saja. Karena itu bisa jadi menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua betis yang kecil itu lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud, subhanallah, memanjang 6 meter, tingginya memanjang 6 meter dan lebarnya sangat besar. 6 kilometer memanjang. Subhanallah. Gunung Uhud bukan gunung yang kecil, gunung yang besar. Dan dua betisnya itu lebih baik. Dan orang yang menghinanya belum lebih baik daripada yang dihina. Dari dahulu Islam sudah memperhatikan kehormatan kaum muslimin. Kita tidak boleh mengejek atau membuli, bahkan anak-anak yang kecil tidak boleh mengejek temannya. Dari sewaktu kecil jangan sampai kita ajarkan putra-putri kita untuk membuli temannya, untuk menghina fisiknya. Itu adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Dan kita tidak semuanya mengetahui hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya dengan bercanda saja, Ustaz, saya mengejek kepada teman saya hanya untuk bercanda, agar saya ini lebih akrab dengan teman saya. Tidak boleh. Kita tidak tahu apa yang ada di isi hati teman kita. Kita tidak tahu. Mungkin ketika di depan kita, iya, dia tertawa, senyum-senyum, tetapi di hatinya kita tidak tahu. Kita bisa jadi kita berbuat zalim. Wattaqi da'watal mazlum, dan berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Salah satu doa yang tidak ada batasnya, salah satu doa yang langsung melesat menuju
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan sampai kita merusak kehormatan orang lain, walaupun itu dengan bercanda. Pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Ketika engkau menanyakan kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Berkaitan dengan hal ini, apa yang menjadi alasan kita sudah ada 1400 tahun yang lalu. Sudah ada 1400 tahun yang lalu di dalam agama kita, di dalam agama Islam ini yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan yang hina ini, dari maksiat yang hina ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.